Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Kanalis Optikus dengan Kak Fasilitator Kak Widya Sopa Rosida akan menjelaskan 5 budaya 5S STTMP dengan anggota saya sendiri Muhammad Jaki Riduni. Saya Diniana Berzewinda. Saya Iksan Nasrul Hikam. Saya Muhammad Raihan Firdaus. Saya Nabila Naswa. Saya Rizky Anissa. Saya Salwa Sabrina. Dan saya Wika Azhara. Senyum merupakan ibadah. Biasanya seseorang tersenyum karena mereka sedang bahagia, senang, gembira, suka, dan sebagainya. Tetapi kita tidak melakukan senyum di saat bahagia saja, tetapi saat apapun dan dimanapun dan kapanpun. Senyuman menambah manisnya wajah. Senyuman dapat melumpuhkan musuh, menyembuhkan penyakit, perekat tali persaudaraan, dan bisa jadi sarana tercapainya perdamaian. Salam adalah cara bagi seseorang untuk secara sengaja mengkomunikasikan kesadaran akan kehadiran orang lain, untuk menunjukkan perhatian, atau untuk menegaskan atau menyarankan jenis hubungan atau status sosial antar individu atau kelompok. Sapa adalah perkataan untuk menegur, mengajak bercakap-cakap, dan sebagainya. Sapa adalah suatu bentuk untuk mempererat silaturahmi kepada sesama, agar hubungan sesama masih terjalin, dan juga agar rasa sifat sopan santun tetap ada. Dalam kehidupan kampus, penting untuk kita buat menyapa dosen atau warga kampus, meskipun kita tidak kenal, tidak apa-apa untuk menyapa duluan, karena kita sebagai mahasiswa baru seharusnya menyesuaikan diri biar lebih tahu dan kenal dengan lingkungan kampus. Sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungannya, tempat, dan waktu. Karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai sopan santun berbeda-beda. Contoh sopan santun adalah menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kasar atau kotor, tidak menyela pembicaraan, dan berpakaian dengan sopan dan santun. Terima kasih. Salah satu kata yang terasa ringan dan terdengar sederhana, mudah, namun seringkali terasa berat ketika harus mengucapkannya. Terima kasih adalah mengucap syukur, melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya. Mengucapkan dan menerima ucapan terima kasih merupakan tanda kebersyukuran. Tolong, sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin terlepas dari meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain. Nah, ketika kita meminta tolong, berarti kitalah yang memerlukan bantuan orang lain. Karena itulah, kita harus memperhatikan etika meminta tolong yang baik dan benar. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam meminta tolong. Yang pertama itu, kita harus melihat kondisi orang yang akan dimintai tolong. Yang kedua, memperhatikan waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang sopan dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Maaf biasanya akan dilakukan oleh seseorang yang merasa bersalah terhadap orang lain. Namun walaupun maaf adalah kata yang pendek, tapi kata maaf itu sangat sulit diucapkan. Mungkin karena rendahnya rasa peduli terhadap orang lain, kemudian pesimis apakah mereka akan dimaafkan ataupun tidak. Padahal dengan meminta maaf dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai dan dihormati, dan dapat mengubah penilaian negatif sehingga kesempatan untuk dimaafkan biasanya lebih besar. Maka dari itu, jangan lupa dan jangan malu untuk meminta maaf. Selanjutnya adalah kata permisi. Permisi bisa digunakan dalam banyak hal, misalnya meminta sesuatu, minta maaf, berpamitan, hingga bertanya kepada seseorang. Menggunakan kata permisi akan membuat penggunaan kalimat kalian lebih sopan. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah kalian meminta sesuatu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.